penjelasan dari Humas Mabes Polri berkaitan dengan bidang yang tadi malam. Yang pertama, kami sampaikan bahwa dalam koridor bagaimana kita bersinergi dengan baik dengan KPK dalam rangka memberantas korupsi, kita akan segera melaksanakan arahan dan petunjuk Bapak Presiden. Yang pertama, kasus simulator, sebagai arahan dari beliau, akan segera dikoordinasikan dengan KPK untuk mekanisme penyerahannya. Ada perlu catatan di sini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media, karena ini sudah berjalan penyelidikannya, khususnya untuk tersangka PPK dan kawan-kawannya. Berapa orang tersangka itu sudah berjalan mekanisme penyidikan dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Tentunya akan lebih lanjut akan kita koordinasikan kembali dengan Kejaksaan Agung dan juga kepada pengadilan, karena sudah ada perpanjangan penahanan. Sehingga kita betul-betul melaksanakan sinergi ini, penyerahannya kepada KPK dalam koridor hukum, tidak dipersalahkan di Bunda Sari apabila kita melanggar. Itu yang pertama, kasus simulator. Dan sudah disepakati juga bahwa bagaimana jelasnya Pak Bambang Wijoyanto, bahwa tersangka PS, kemudian 3 lagi tersangka PS, kemudian SP, dan 1 lagi DP. Itu akan diserahkan ke KPK dengan mekanisme yang akan diatur kemudian dikoordinasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah penyidikan. Tentunya dengan arahan Bapak Presiden akan ada aturan yang akan dikeluarkan. Aturan itu juga akan dikoordinasikan dengan baik antara Polri dan KPK berkaitan masalah tugas penyidik. Tentunya mungkin ada revisi dari PP 63 tahun 2005. Nanti kontennya itu juga akan dikomunikasikan dengan baik sehingga bisa memfasilitasi bagaimana kepentingan KPK dalam kaitan dengan masalah pemberantasan korupsi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah penyidik N yang sedang ada masalah hukum. Bagaimana Bapak Presiden sampaikan bahwa timing dan caranya tidak tepat, pas, sehingga nanti akan dirumuskan kembali dengan waktunya dan kemudian juga cara yang lebih melibatkan etika dalam penanganan proses hukum. Ini yang kurang lebih akan disampaikan kepada seluruh jajaran lagi kepada rekan-rekan media, dan ini kita kontrol ketat, ya, kita kontrol ketat supaya bisa lumayan digariskan oleh Bapak Presiden berkaitan dengan 5 butir, sebenarnya 5 butir, tapi yang kita sikapi dengan langsung kita operasionalkan ada 3 butir. Segera dikoordinasikan dengan KPK dan pihak terkait. Seperti tadi masalah kasus simulator, tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dan pihak pengadilan melakukan izin perpanjangan penahanan dan sebagainya. Kurang lebih ini akan disampaikan pada rekan-rekan media sebagai klarifikasi, karena proses penyidikan sudah berlangsung oleh Barreskrim, termasuk orang sudah ditahan dan sebagainya, sehingga mekanisme ini harus betul-betul sesuai dengan hukum yang ada. Tidak mungkin kita tidak hitung masa penahanannya. Dan ini mungkin saya rasa juga sudah dipertimbangkan oleh KPK untuk masalah ini, karena beliau yang meminta ini kepada Bapak Kapolri untuk diserahkan, dan kita komitmen kita laksanakan, akan kita serahkan, tapi dengan pertimbangan yang tadi disampaikan Mas Farki. Tentunya dia punya haknya yang sampai sekian lama ditahan, tidak dihitung dan sebagainya. Jadi kalau kita menyerahkan menurut Mas Lami secara hukum, ya lengkap dengan berkas dan juga masa penahanannya, sehingga nanti KPK yang melanjutkan penyidikannya. Dan cuman mekanismenya kita atur kemudian. Dalam pertemuan kemarin disebutkan bahwa kasus simulator SIM terkait tersangka DS dan juga yang lainnya, DP, BS, dan SP itu semuanya kaitan dengan simulator SIM. Itu yang harus kita serahkan. Berarti nanti terkait pemutasan KPK ya Pak? KPK, karena penyelesaiannya ya. Karena ini sudah komitmen bersama. Ya, yang diambil alih oleh KPK adalah jelas DS, kemudian DP, BS, dan SP. Yang sisanya berarti ditangani oleh kepolisian, Barreskrim dan Mani. Jadwal Pak pertemuan dengan KPK. Nanti dikoordinasikan dari koordinasi masing-masing, kayak macam SDM mungkin berkoordinasi dengan SDM, kemudian dari masalah penyidikan mungkin dari pihak Barreskrim dengan diskusi penindakan atau Pak Bambang Wijoyanto. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, dan sekali lagi mohon maaf atas kelambatan ini, tapi untuk kebaikan kita bersama demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon dimohonkan.